Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak-anak semuanya yang soleh dan solehah? Mudah-mudahan tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Masih bersama Sir Musli. Kita masih dalam suasana pembelajaran daring, ya. Anak-anak ser yang kelas 3 khususnya mudah-mudahan tetap semangat, sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali pembelajaran kita dengan membacakan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Anak-anak ser, untuk materi kita kali ini yaitu tentang Asmaul Husna. Nah, ini melanjutkan dari materi Asmaul Husna yang di semester 1 kita sudah mempelajari, yaitu salah satu Asmaul Husna Al-Wahhab. Nah, bisa dilihat di buku PAI-nya di halaman 31. Itu judulnya tentang makna Asmaul Husna Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami. Nah, kita akan melanjutkan tentang makna Asmaul Husna Al-Alim. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran tentang Asmaul Husna Al-Alim ini adalah mampu menyebutkan arti Asmaul Husna Al-Alim dengan benar, menyebutkan bukti Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan benar, dan membaca Asmaul Husna Al-Alim, ya, membaca Asmaul Husna Al-Alim serta membaca makna Asmaul Husna Al-Alim dengan benar. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita. Nah, baik, kita ngulang sedikit kembali tentang pengertian Asmaul Husna, ya. Asmaul Husna, ya, artinya ditinjau secara bahasa adalah terdiri dari dua kata, yaitu asma yang artinya kata asma atau ismun yang artinya nama-nama, dan al-husna artinya yang baik atau yang agung. Makanya bila digabungkan Asmaul Husna artinya nama-nama yang agung, yang baik dan agung, yang jumlahnya ada 99. Dan ini menjadi pedoman bagi kita dalam mengemban amanah Allah di muka bumi ini. Nah, kita sebagai seorang muslim senantiasa menjadikan amanah Allah ini sebagai dalil atas apa yang kita kerjakan, dan yang boleh kita kerjakan dan yang tidak boleh kita kerjakan, sehingga kita menjadi orang yang beriman kepada Allah dan senantiasa memanjatkan doa dengan menyebutkan nama-nama Allah tersebut, ya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wadhalul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya hanya milik Allah lah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran surah Al-A'raf ayat 180. Nah, untuk mengetahui gambaran yang nyata, pada bagian ini kita akan membahas salah satu nama yang agung dan mulia ini, yaitu Asmaul Husna Al-Alim. Nah, kita meyakini Allah itu Maha mengetahui dan Maha mendengar. Nah, ini salah satu Asmaul Husna, yaitu Al-Alim dan As-Sami. Nah, nanti kita akan pelajari juga As-Sami. Kita akan mempelajari itu Al-Alim terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang tampak dan tersembunyi. Allah mengetahui apa saja yang ada di alam semesta ini, juga mendengar segala suara ya, baik yang terucap maupun yang masih tersimpan di dalam hati. Nah, ini adalah penjelasan tentang Asmaul Husna Al-Alim dan As-Sami. Allah Maha mengetahui, yaitu Al-Alim, artinya Allah Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang yang telah diciptakannya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui ucapan dan perbuatan manusia. Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap gerakan yang ada di dunia, yang ada di darat maupun di laut. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang telah terjadi dan akan terjadi. Tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi dimanapun ia berada. Allah Subhanahu wa taala tetap akan mengetahui. Nah, inilah penjelasan tentang Asmaul Husna Al-Alim, mengetahui. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya ayat keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardi wa huwas samiul alim, yang artinya, dan Muhammad berkata, Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi,
dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, jika kita mengetahui bahwa Allah SWT maha mengetahui, maka yang harus kita lakukan adalah selalu berusaha menghindarkan diri kita dari perbuatan yang jelek. Selalu berperilaku terpuji, selalu menghindarkan diri dari pikiran-pikiran yang kotor, selalu menghindarkan diri dari niat-niat yang tidak baik di dalam hati. Nah, inilah tentang penjelasan Al-Alim, Allah maha mengetahui, maha mengetahui. Nah, Al-Alim artinya maha mengetahui. Dan bisa dilihat di buku paknya di halaman 35. Ya, Al-Alim artinya maha mengetahui. Secara bahasa, Al-Alim artinya maha mengetahui. Ya. Sementara menurut istilah, Al-Alim adalah Allah sebagai zat yang mengajari kita dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan dunia maupun ilmu pengetahuan akhirat. Nah, ini pengertian Al-Alim secara bahasa. Ya, Al-Alim secara bahasa artinya mengetahui, sedangkan secara istilah adalah Allah adalah zat yang mengajari kita ya dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan dunia maupun ilmu pengetahuan akhirat. Nah, inilah pengertian dari Al-Alim. Nah, kita mengetahui pada zaman ya modern yang sekarang ini semuanya tidak terlepas dari ilmu pengetahuan. Ya, tanpa ilmu pengetahuan kita tidak bisa menikmati kehidupan di dunia ini dengan sempurna. Sebab ilmu merupakan cahaya bagi kita sebagai seorang mukmin. Misalnya kita ingin menjadi dokter, haruslah memiliki ilmu sehingga kita mengetahui tentang ilmu kedokteran. Begitu pula ilmu-ilmu yang lain, dan ini dinamakan ilmu duniawi. Kemudian ilmu yang berhubungan dengan kepentingan akhirat, kita wajib memiliki ilmunya sehingga kita mengetahui tentang ilmu akhirat. Kita mengerjakan sholat haruslah mengetahui ilmu tentang sholat. Kita mengerjakan haji harus mengetahui atau menguasai bagaimana tata cara ibadah haji. Nah, begitu seterusnya dalam mengerjakan ibadah-ibadah yang lainnya haruslah dengan ilmu pengetahuan. Segala sesuatu yang dikerjakan tanpa ilmu pengetahuan bagaikan tubuh tanpa nyawa. Tanpa ilmu pengetahuan kita tidak mengerti tentang arti dan tidak memberi manfaat bagi sekelilingnya, apalagi bagi diri kita sendiri. Nah, sebagaimana kalimat bijak yang banyak disampaikan dari salah seorang ulama kita, Al-Imam Syafi'i, yang berbunyi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia haruslah dengan ilmu, siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat haruslah dengan ilmu, dan siapa yang menginginkan keduanya, kebahagiaan dunia dan akhirat, juga harus dengan ilmu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, inilah dia penjelasan tentang sifat Allah, yaitu Al-Alim, maha mengetahui. Ya, Allah yang maha mengetahui dan kita manusia sedikit sekali pengetahuan kita. Oleh karena itu kita senantiasa memohon kepada Allah agar diberikan pengetahuan agar kita menjadi hamba yang berilmu. Ya, karena orang yang berilmu itu kedudukannya, derajatnya ya lebih tinggi dari orang yang tidak berilmu. Nah, inilah dia untuk materi kita tentang Asmaul Husna Al-Alim. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, kesimpulan dari materi kita yaitu Allah SWT mengetahui segala sesuatu yang tampak dan tersembunyi, dan mengetahui apa saja yang ada di alam semesta ini. Allah juga mendengar, selain mengetahui juga mendengar segala yang terucap, baik di dalam secara ucapan ataupun di dalam hati kita. Dan Allah SWT memiliki Asmaul Husna Al-Alim yang artinya maha mengetahui, bahwa Allah SWT sebagai zat yang mengajari kita dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan dunia maupun ilmu pengetahuan akhirat atau ilmu pengetahuan agama. Nah, mudah-mudahan bermanfaat materi kita ya. Nah, seperti biasa di akhir materi ada tugas yang bisa dikerjakan, uji kemampuan di halaman 38 bagian A. Seperti biasa boleh silakan ditulis soalnya dan pilih satu jawaban yang paling benar. Ada 10 soal saja. Nah, mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan semangat ya. Nah, tetap jaga kesehatan dan senantiasa laksanakan kewajiban, yaitu ibadah sholat khususnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang berhasil ya, terutama dalam menuntut ilmu ya.
Itu saja materi kita hari ini, sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.